Seorang pemuda mulai sering mengunjungi kantor ibu tirinya karena sang ayah memintanya untuk membantu pekerjaan di sana. Sementara itu, ibu tiri tersebut masih berharap memiliki anak bersama suaminya, tetapi hal itu belum terwujud. Dalam hatinya, ia merasa bahwa masalah ini berasal dari suaminya, tetapi ia tidak pernah membicarakan hal ini kepada siapapun. Suatu hari, seperti biasa, sang pemuda memasuki kantor ibu tirinya. Namun, kali ini ia mendapati wanita itu sedang menangis. Bingung dengan apa yang terjadi, ia bertanya tentang penyebab kesedihannya, tetapi sang ibu tiri tidak memberikan jawaban. Dengan penuh perhatian, ia mendekat dan menawarkan sapu tangan agar wanita itu bisa menghapus air matanya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ibu tirinya memeluknya erat. Dalam kebingungan, pemuda itu mencoba menghiburnya dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, hal yang tidak terduga terjadi, ibu tirinya mendekat dan menciumnya. Sejak saat itu, pikiran pemuda tersebut dipenuhi oleh bayangan ibu tirinya, dan hidupnya pun berubah. Sebelum saya lanjutkan jauh lebih dalam lagi, bolehkah saya minta like video ini? Dan semoga sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Film ini dibuka dengan kisah Simon dan kekasihnya, Fabian, yang menikmati kehidupan bahagia. Fabian memiliki sebuah galeri seni, sementara Simon adalah seorang seniman yang bercita-cita tinggi. Simon berencana menghadiri perayaan ulang tahun ke-60 ayahnya. Namun, ia merasa sedikit cemas saat harus membawa Fabian ke rumah keluarganya. Saat tiba di sana, ia menemukan ayahnya, Carl, sedang berdoa bersama teman-temannya. Ibunya, Agnes, juga hadir. Sementara itu, Simon melihat Sonia, seorang wanita yang merupakan selingkuhan Carl. Setelah sesi doa, para tamu berkumpul untuk makan bersama. Beberapa di antara mereka menanyakan alasan Simon keluar dari sekolah kedokteran. Saat berbincang dengan ibunya, Simon mengetahui bahwa Agnes ingin membaca buku terbaru Carl. Ia meminta Simon untuk membantu menuliskan ceramah ayahnya dalam bentuk buku agar bisa menghasilkan banyak uang. Namun, Simon menolak karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Keadaan semakin rumit ketika Simon menemukan Sonia dan ayahnya berada berdua di sebuah ruangan. Sang ibu, Agnes, juga menyadari hal tersebut dan tiba-tiba mengalami kejang. Dalam perjalanan pulang, Simon membahas kejadian tersebut dengan Fabian. Keesokan harinya, Fabian pergi lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaannya, sementara Simon menyusulnya sambil membawa sketsa terbaru miliknya. Saat mereka berdiskusi tentang karya seni itu, Agnes tiba-tiba datang dan menarik Simon keluar. Dengan penuh harap, Agnes memohon kepada Simon agar mau menuliskan buku tersebut, sehingga ia dan Carl bisa berlibur bersama. Ia mengatakan bahwa jika Simon menolak, ia harus tetap tinggal di rumah, karena Carl kemungkinan besar akan membawa Sonia bersamanya yang dapat memperburuk hubungan mereka. Meskipun sebenarnya tidak ingin bekerja untuk ayahnya, Simon akhirnya setuju demi membantu ibunya. Simon berusaha meyakinkan Fabian bahwa ia mampu menangani beban kerja yang meningkat, meskipun ada kekhawatiran bahwa hal itu bisa berdampak negatif pada seninya. Suatu hari, ia mengunjungi rumah keluarganya, di mana Carl berbagi rencananya untuk menerbitkan ceramahnya dalam bentuk buku. Saat mereka berbincang, Carl mengakui bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan Sonia. Ia dengan tulus menyatakan cintanya pada Sonia, meskipun merasa menyesal karena Sonia harus tetap tinggal untuk membantu Simon dengan proyek bukunya. Setelah orang tuanya pergi, Simon segera mulai bekerja. Pada malam harinya, ia dan Fabian menghadiri acara penghargaan. Walaupun sudah menyadari bahwa ia mungkin tidak akan menang, Simon tetap merasa kecewa ketika orang lain yang menerima penghargaan tersebut. Fabian mencoba menghiburnya, meyakinkan bahwa karyanya luar biasa dan suatu hari nanti akan mendapat pengakuan dunia. Ketika pulang ke rumah malam itu, Simon mencoba berkarya, tetapi ia tidak merasa cukup terinspirasi. Sebagai gantinya, ia berbincang dengan teman sekamarnya dan memberi makan anjing di luar apartemennya. Keesokan paginya, ia terkejut mengetahui bahwa Sonia pernah menjadi salah satu pasien Carl. Informasi ini ia dapatkan dari manajer Carl pada hari yang sama. Di hari yang sama, seorang wanita muda datang ke klinik Carl untuk mencarinya. Saat Sonia mengetahui kedatangan wanita itu, ia tampak tidak senang dan berharap wanita tersebut segera pergi. Pada akhir shift kerjanya, Simon ingin memindahkan pekerjaannya ke flash drive. Namun, ketika ia tiba di kantor Sonia, ia mendapati wanita itu menangis sambil berusaha menghapus air matanya. Simon memberikannya sebungkus tisu. Sonia kemudian memeluknya, dan Simon mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di saat itulah, Sonia tiba-tiba menciumnya.
Simon terkejut dan segera meninggalkan kantor. Namun, bahkan saat ia bersama tunangannya, pikirannya terus tertuju pada Sonia. Keesokan harinya, saat bekerja di kantornya, Simon tak bisa berhenti memikirkan ciuman itu. Akhirnya, ia memutuskan menemui Sonia untuk menanyakan makna dari tindakan tersebut. Namun, Sonia hanya menganggapnya sebagai tindakan spontan tanpa makna lebih. Ia kemudian pergi makan siang bersama rekan kerja lain, membuat Simon merasa tak puas dengan jawabannya. Merasa penasaran, Simon mulai mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu Sonia. Saat ia hendak membaca berkas Sonia yang diambilnya dari kabinet, seseorang mengetuk pintu. Ia segera mengembalikan berkas itu ke tempat semula sebelum membukakan pintu. Di luar, ia melihat seorang pria membawa sebuket mawar. Ternyata bunga itu adalah kiriman dari Carl untuk Sonia. Merasa cemburu, Simon membawa bunga itu keluar dan membuangnya ke taman. Setelahnya, ia bertemu dengan Fabian untuk makan siang, di mana ia mengetahui bahwa pemenang penghargaan seniman kini sedang didekati Fabian untuk sebuah pekerjaan. Ketika kembali ke kantor, Sonia menanyakan tentang bunga yang dikirimkan Carl. Simon tak ingin terlibat dalam pembicaraan itu, berpura-pura tidak tahu. Namun, ia kemudian mendengar Sonia berbicara dengan ayahnya. Simon merasa tersinggung ketika mengetahui bahwa ayahnya menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Sebelum pergi, Simon memperingatkan Sonia agar tidak terlalu bangga pada dirinya sendiri, karena Carl menilai semua orang dengan cara yang sama. Dipenuhi amarah, ia menaiki kereta menuju kantor Fabian. Setibanya di sana, ia melihat Fabian sedang berbincang dengan seniman baru, sosok yang baru saja memenangkan penghargaan yang sebelumnya ia harapkan. Saat Simon sedang mengambil minuman di dapur, ayahnya menghampirinya dan bertanya mengapa ia menyebabkan masalah di tempat kerja. Simon dengan tegas menyatakan bahwa ia sudah selesai dengan pekerjaannya. Namun, ibunya membujuknya untuk tetap melanjutkan karena jika ia gagal menyelesaikan buku itu, pernikahan orang tuanya bisa hancur. Di bawah tekanan yang begitu berat, Simon akhirnya terlibat pertengkaran dengan Fabian, yang mengungkapkan bahwa ia telah mempekerjakan seniman baru karena Simon tidak bisa bekerja. Setelah perselisihan itu, Simon kembali ke tempat kerja, di mana Sonia sedang berusaha mencari lemari arsip. Ia menyerahkan berkas yang Sonia minta. Ketika ia kembali untuk mengambil sesuatu, ia menemukan Sonia dalam keadaan sangat tertekan. Setelah membaca komentar Carl, Sonia tiba-tiba mencium Simon lagi. Mereka kemudian meninggalkan tempat kerja dan pergi ke rumah Carl untuk mencari privasi. Malam itu, Simon dan Sonia menghabiskan waktu bersama di kamar orang tuanya di rumah tersebut. Setelah momen mesra mereka, Simon membersihkan sprei dan naik ke mobil Sonia, yang kemudian membawanya ke kota. Simon merasa sangat bahagia saat Sonia mengatakan bahwa mereka bisa bertemu kapan saja ia mau. Namun, kebahagiaannya terganggu ketika teman serumahnya memberitahu bahwa Fabian tampak semakin dekat dengan seorang seniman baru. Malam harinya, Simon menghadiri sebuah pesta pribadi, di mana Fabian menyanyikan lagu cinta untuknya. Jelas terlihat bahwa Fabian masih mencintainya dan menikmati momen itu. Saat mereka duduk bersama, Fabian mencium Simon. Namun, Simon dengan jujur mengakui bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Sonia. Fabian yang patah hati tidak bisa berkata-kata dan akhirnya pergi setelah menyatakan bahwa hubungan mereka tidak bisa diperbaiki lagi. Setelah Fabian pergi, Simon mengecek ponselnya dan menerima undangan dari Sonia. Merasa kesepian, ia segera pergi ke tempat Sonia yang kemudian membawanya ke lantai atas. Mereka mulai bercanda dan akhirnya kembali terhanyut dalam asmara. Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan yang menyenangkan, bahkan Sonia memasakkan makanan untuk Simon. Namun, setelah malam yang mereka habiskan bersama, Simon bangun dan mendapati Sonia sudah pergi ke pasar. Saat ia sedang mengamati foto Sonia bersama ayahnya, tiba-tiba Carl muncul dan masuk ke apartemen. Simon terkejut saat mengetahui bahwa Carl sebenarnya adalah pemilik tempat itu. Carl mengakui situasi mereka dan menjelaskan bahwa ia dan Sonia mengalami banyak masalah, karena ia tidak bisa memberinya anak yang selalu diidamkan Sonia. Saat mereka tengah berbicara, Sonia kembali dan tanpa ragu mencium Simon di depan Carl. Carl mencoba berbicara dengannya, tetapi Sonia justru menyuruhnya pergi. Saat Simon akhirnya mengonfrontasi Sonia, ia pun menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan untuk membuat Carl cemburu. Sonia mengakui hal itu. Merasa dikhianati, Simon mulai mengalami beban pikiran akibat semua yang telah terjadi. Dengan kondisi yang semakin memburuk, ia kembali ke apartemennya dalam keadaan sangat sakit.
Di tempat lain, Carl tiba-tiba menerima telepon dari Agnes yang mengabarkan bahwa Carl akan pindah ke rumah Sonia. Saat Simon masih berbicara di telepon, Agnes tiba-tiba mengalami serangan panik. Meski ibunya mengatakan bahwa ia baik-baik saja, Simon tetap bergegas menemuinya karena khawatir. Namun, sesampainya di sana, ibunya justru menyalahkannya atas semua yang terjadi dengan Sonia. Dia bahkan sampai mengatakan kepadanya agar melupakan masalahnya dan melanjutkan hidup. Simon sangat terpengaruh oleh pernyataan itu karena merasa seolah-olah tak ada lagi yang mencintainya. Dalam keputusasaan, ia pergi ke studio Fabian untuk meminta maaf. Tetapi Fabian justru menasihatinya agar menjauh darinya, karena jelas bahwa pikirannya sedang tidak jernih. Simon pun kembali ke apartemennya dengan perasaan hancur dan melampiaskan emosinya dengan menghancurkan semua karya seninya. Setelah itu, ia mengalami semacam serangan dan pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit, di mana ayahnya menyambutnya dengan penuh kasih. Carl, ayahnya, mengatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud membuat kehidupan pribadi Simon menjadi begitu sulit. Namun, situasi menjadi tegang ketika Simon menuduh Carl telah menghancurkan kehidupan ibunya dan menyebabkan wanita itu sakit. Beberapa bulan kemudian, Simon mengunjungi ayahnya bertepatan dengan peluncuran bukunya, dan kini ia telah terdaftar di sekolah kedokteran. Di sana, ia bertemu kembali dengan Sonia yang tengah mengandung anaknya. Tak hanya itu, Simon juga bertemu ibunya, yang tetap setia pada suaminya. Ketika ia bertanya mengapa ibunya tidak pernah meninggalkan Carl, sang ibu menjawab bahwa ia ingin merawat cucunya, karena Sonia jelas tidak layak untuk mengemban peran itu. Beberapa waktu berlalu, Simon kembali ke rumah untuk menghadiri sebuah perayaan dan menerima anaknya dari Sonia.